Ya, silakan Jelita. Kak, sebelumnya shalom, selamat hari Minggu kakak-kakak dan adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Selamat Paskah juga. Paskah semuanya. Kalau yang bisa buka video yuk, dibuka Shalom, videonya. selamat Paskah semua kakak-kakak dan teman-teman Taruna. Berarti kita mulai dari games dulu apa langsung ke ibadahnya di games terakhir, Kak? Games jadi terakhir. Ada games berapa, Kak? Berapa games? Ada 2 games. Oh. Games dulu ya, Kak. Games dulu boleh, games dulu Ya, aja Biar pada semangat pagi-pagi nih. Iya, biar pada melek nih. Yes. Oke. Jadi yang akan mandu games ada aku dan pastinya ada Kak Dinda juga di sana. Sekarang kita kepisah ya, Jel, nggak bareng lagi ya? Iya dong, bajunya karena putih jadi nyatu sama background sehingga saya kayak cenayang ini. Oke, jadi di games pertama ini Kak Dinda kita akan ada tebak lagu. Wah, lagu apa nih, Kak? Pop apa lagu gereja nih, Kak? Udah pasti lagu gereja dong. Kita kan konteksnya lagi ibadah ya. Siap-siap semua. Halo Yakob. Aduh Yakob gantengnya. Luar biasa Yakob, udah lama nggak ketemu ya. Oke, jadi peraturan di gamesnya ini Kak, ini nama gamesnya itu tebak lagu. Jadi akan ada lirik yang dibacakan oleh Google Voice. Kalau kalian pernah dengar tuh Google Voice itu yang sering ngobrol-ngobrol tuh, itu suaranya akan seperti itu dan kalian harus menebak judul lagunya itu apa. Dimulai dari contoh ya. Ini semuanya, jawabannya boleh dikirim di chat. Jadi nanti Kak Dinda boleh bantu lihat ya Kak Dinda. Siapa yang duluan jawab gitu. Ini kita kasih contoh dulu nih. Kita kasih contoh ya. Aku belum share screen ya. Maaf. Ini Maybe nurture it more by saying how I feel but I did mean it before I want you to the bone I want you to. ya, ada yang tahu? Bon. Kalau pada nggak bisa jawab, selain Google Voice-nya ya. Kayak suaranya kayak orang mau itu ya, Kak. Gibah Siapa ya. tadi Jakob? Siapa? Jakob apa judulnya? The Bon. Oh, kalau masalah kayak gini tahu ya. Awas ya nanti ya. Lagu gereja nggak tahu ya. Oke, kita mulai games pertama. Semuanya boleh jawab. Chat ya, jangan lupa cepet-cepetan nih. Cepet-cepetan. Dengarkan baik-baik ya, gengs. Kita kasih pengulangan 2 kali aja ya, biar nggak begitu lama gitu. Oke, siap kah? Mulai. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktuku sendirian, kita selalu menyayangi dirimu namanya Yesus 2x nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya. Ayo coba tebak, itu kayak di PA sering dinyanyiin ya, Kak ya? Harusnya tahu sih, harusnya tahu. Ini mantan anak PA kan ya, bukan anak PKLU ya? Itu Brandon tuh jawab. Bisa nebak dong ya. Brandon jawab tuh, Kak. Brandon jawab. Ada satu sobatku bukan, Kak? Betul nggak, Kak Jelita? Betul. Siapa nih Brandon Sigar laki? Bagus. Ayo Yakob, jangan to the bone aja Yakob. Ayo Yakob. To the bone apal ya Yakob. Ada satu sobatku nggak apal Yakob. Bagus. Ayo adik teruna yang lain, ayo. Oke, lagu kedua. Lagu kedua dengarkan baik-baik. Ada Mengapakah harus terjadi, di dalam kehidupan ini satu perkara yang kusimpan dalam hati tiada sesuatu kan terjadi, tanpa Allah peduli. Ayo. Terakhirnya Allah maksudnya ya. Iya. Iya, maksudnya Allah. Allah peduli. Agak tipe ya Allahnya. Ya. Apa? Allah peduli. Bagus. Puji Tuhan. Yakob masih. Nabil juga jawab, Kak.
Nah, itu lihat jawabnya jangan pakai suara, pakai chat deh, biar kelihatan siapa yang duluan. Ya, Betul. bener gak sih, Jelita? Betul Oke. dong, Allah peduli. Ya. Siapa tuh yang duluan tadi di chat? Kakak Dinda, ayo Kakak Dinda bantu Kakak Dinda. Ini Anabel. Tapi yang ngomong tadi Yakob. Yakob, Berarti- siapin jarinya ya. Ya, Buktikan ya. jarinya. Mau diapain Kak jarinya, Kak? Iya. Ketik, Kak. Kan Oh, bisa kudu anak diketik, game, oke. gaming kan biasanya Iya. cepet tuh, Kak. Jarinya tuh kayak habis dicuci tangan. Oke. Sabun. Lanjut, berarti perolehan masih satu sama ya? Satu-satu maksudnya. Untuk siapa tadi Kak Dinda? Yang pertama Brandon Sigarlaki, yang kedua Anabel nih seri nih, Kak. Oke. Lagu ketiga. Tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri kepala atas kepala bawah putar-putar langsung duduk. Biasa ini dipakai buat ice breaking nggak sih, Kak? Iya, betul. Ayo. Coba ditebak. Ayo. Pas, betul. Ada yang jawab itu, Kak. Aurel Bapak Sasha Abraham. jawab tuh. Kebetulan Bapak pakai Abraham bener nggak, Kak? betul, cuman pakai M ya, Bapak Abraham. Berarti masih satu-satu ya semuanya ya. Iya, Kak, masih seri semua nih. Ini yang ayo coba Kita Iren, sampai soal Jessica, kelima, Kak. Nanti kita Andrea, sampai soal Agni, Lemuel, Mandi, mandi, Alia. Kak. Soal keempat. Selanjutnya, Kak. Terlebih diriku dikasihi Tuhan bunga bakung di padang diberi keindahan satu tak terlupa oleh penciptanya. Wih, Unggul nih. Tuh ada Farel tuh jawab. Kata kurang Farel. lengkap sih, Kak. Kurang lengkap sebenarnya judulnya. Itu. Sedikit lagi itu kurang lengkap. Nah, betul Iren sih. jawab. Iren. Burung Iren. pipit yang kecil. Ini perlu dinyanyiin nggak usah Aduh, ya? sayang banget. Anabel padahal duluan yang ngetik loh, Kak. Cuman kurang Cuma lengkap ya. kurang lengkap. Soalnya kan kita butuh kelengkapan ya, karena kita tuh meski kita tidak sempurna, tapi kita harus dibutuh dilengkapi. Mereka Betul. jawab itu. Pesan moral jatuhnya. Mikael, burung pipit kecil. Hah? Oke, soal ke-5. Soal ke-5, siap-siap semuanya, jarinya siap. Dan ini dia. Puji Tuhan. 2x dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Kayak itu gampang. Karita Lemuel. jawab ya, Karita. Betul sekali, dari terbit Jadi terbit matahari. matahari, Lemuel Siwabesi. Ternyata walaupun penampakan mukanya nggak ada, tapi jarinya ngetik loh, Kak. Dia mendengarkan. Iya, betul. Tapi jangan bilang penampakan, Kak. Kayak serem gitu ya, Kak. Oh iya ya. Iya. Soal ini untuk, berarti udah berapa orang, Kak? Boleh direview, Kak? Ada Brandon 1, ada Anabel, yang ketiga ada Iren. Kayak seri Oke. semua sih, Kak, satu-satu. Yang Oh, seri terakhir. semua. Berarti ini untuk keempat orang itu. Itu 4 orang ya, Kak Dinda ya? Kenapa? Tadi udah Kayak 4 babak orang ya? penentuan perlu ya nggak sih, Kak? Kenapa? Mau lanjut atau nih masuk ke babak penentuan nih, Kak? Atau Lanjut babak sekali lagi, penentuan lanjut sekali di lagi, akhir, lanjut Kak? sekali lagi. Oke. Soal ke Berapa berapa ya? ya? Lupa Lanjut. ya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah gunung-gunung yang tinggi. Nah, Nah, itu maksudnya Allah ya, gengs. ya Allah ya. Kembali lagi ke Allah ya. Kurang tepat. Allahku dahsyat. Bener Yes, nggak? betul. Betul.
Brandon Sigarlaki Kak yang jawab. Wah, skornya ada 2 nih Kak Brandon Kak. Oke. Ah, Berarti Brandon kita lagi. kasih untuk ini kita keep ya kali 5 orang itu karena pertanyaan selanjutnya akan menentukan 2 orang pemenang yang akan dapat hadiah dari PT. Ada sumbangan dari kakak-kakak yang akan ngasih hadiah buat adik-adik yang udah jawab pertanyaan ini. Wah. Hadiahnya tuh apa Kak? Wih, Rahasia nih. gede banget, pokoknya nggak bisa dipegang hadiahnya karena berkat Tuhan luar biasa. Nih ya, agak nih ya. Oke, lanjut kita untuk tadi nama-nama yang disebutin Kak Dinda, dipersiapkan lagi karena soal selanjutnya akan menentukan ada 3 soal selanjutnya lagi yang akan menentukan siapa pemenangnya. Oke, ini dia. Oh, giranglah, haleluya, oh, giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh, giranglah. Yes? Oh, salah. Adik-adik, Itu Anabel jawab itu. bukan karena Oh, depannya girang. oh girang. Awalnya girang jadi girang lah ya Kak. Bukan Judulnya berarti depannya oh girang lah, judulnya jadi oh girang lah. Anabel jawab itu. bener nggak Kak Jel? Kurang tepat. Kurang tepat. Kurang Dengan tepat. dia panggil nama saya bukan Kak? Yes, betul. Brandon, Brandon sampai 3 lo jawabnya benar semua ya. luar biasa. Ini kayak tiap malam dia selalu nyetel lagu-lagu rohani Kak. Oh, iya, bukan To The Bone ya, Kak? Lagu rohani, Kak. Itu tadi siapa ya? Oke, berarti Brandon ya. Lanjut, 2 soal terakhir yang akan menentukan siapa yang akan menjadi. Oh tahu emak pasang mulu. Nggak apa-apa Brandon. Berkat mama kamu jadi menang. Apa katanya? Ini kata tahu emak pasang mulu katanya gitu. Berkat mama kamu bisa menang Brandon. Dia itu Allah kami sang penebus juru selamat dunia, dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Baik lagi ya teman-teman, Allah ya. Balik lagi. Allah yang kita maksud ya. Oh. Siapa? Kita ulang sekali lagi kali ya, Kak? Kayak lupa judulnya Kak, tapi tahu lagunya tapi lupa judul Kak kayaknya nih. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami sang penebus juru selamat dunia, dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Yuk, ini lagi mengetik ke Google, Kak. Coba lihat. Dia itu siapa ya? Lahir untuk kami, bener nggak Kak? Kurang tepat, bener. Kurang ada siapa yang lahir untuk kami itu siapa? Ayo Jacob. Yes, bener Iren. Dia lahir untuk kami. Tapi so far dia lahir betul Iren. Betul Iren. Coba Iren nyanyiin dulu. Gak usah ya. Boleh. Kangen suaranya Iren nih kayaknya aku. Oke, soal terakhir. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Soal terakhir. Nggak kelihatan. Kedengaran? Kita lihat ya. 1, 2, 3. Saya Laskar Kristus, siap, gerak, door. 2X saya bukan pasukan berjalan pasukan berkuda, pasukan menembak saya tidak menembaki musuh. Iren lagi Laskar Kristus, bener nggak Kak? Judulnya bukan itu. Kurang tepat ya Kak? Pasukan berjalan. Pasukan berjalan. Betul, sebenarnya ada lanjutan lagi sih. Kajel? Ya. Yes, saya bukan betul Jacob. Pinternya Jacob Akhirnya ini. Jacob, kamu aku tunggu. Luar biasa. Pembalasan atas To The Bone ini Kak. Oke Kak, kita udah dapet 3 orang pemenang Kak. Tadi kan ada 2 kan. Kita tambah 1 lagi lah karena berkat Tuhan kan luar biasa ya buat kita ya.
Jadi kita Iya. tambah satu pemenang lagi. Ada 3 orang pemenang di games pertama tebak lagu. Ada siapa aja Kak Dinda? Kamu tanya aku, Jam. Iya. Yang pertama, coba jawaban yang paling banyak udah pasti Brandon Segar Laki ya, Kak. Jawaban Thanks. yang kedua itu siapa nih Kak yang orang kedua nih, Kak? Ada Kok- Iren. Ada Iren. Terus yang ketiga, Kak? Yang ketiga ada Jacob tadi pertama jawab ya? Baru satu, Kak. Ya nggak sih, Jacob? Ya kan? Yang pertama tuh The Bond dihitung nggak, Kak? Enggak dong. Contoh itu. Itu tedebonnya apa? Oke, satu lagi berarti soal terakhir. Soal terakhir. Terakhir untuk menentukan 3 orang pemenang ya. Lain videonya. Oke. Soal terakhir sebelum kita masuk ke ibadah pasca kita hari ini, penutup. Bisa. Happy ya, iya, iya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Dalam. Iya, betul. Happy. Farhan. Wah, Farhan baru jawab, Kak. Itu di atasnya ada Aurel. Mana? Nggak kelihatan, Aurel. Astaga, Aurel. Maafin aku ya, Aurel ya. Yes, berarti kita udah nemu 3 pemenang ya, Kak. Ada Brandon, ada Iren, dan ada Aurel. Kak Dinda masih di mute? Oke. Selamat untuk para pemenang. Hadiah minta ke Tuhan ya. Bukan. Emang ada nanti Kak dari kita, Kak. Oh. Tapi tetap berasal daripada Tuhan. Iya. Oke, kita udah cukup ice breaking pada pagi hari ini. Terima kasih buat adik-adik semua antusiasnya. Kakak yakin walaupun kalian tidak dinyalakan videonya, tapi pasti kalian lagi senyum-senyum depan kamera kan? Pastinya. Terima kasih buat adik-adik semua. Oke, kita akan masuk ke dalam ibadah inti kita di hari perayaan Paskah minggu siang hari ini. Sebelumnya terima kasih buat Tuhan juga sudah memberikan kita kesehatan pada pagi hari ini. Luar biasa dikumpulkan dengan keadaan yang sehat di tengah pandemi. Mungkin juga kita ada keluarga kita yang sakit, tapi thanks to God untuk udah tetap kumpulin kita di tempat pagi hari. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, boleh di-share screen, Kak? Kak Rio, mau? Oke. Boleh next, Kak. Di bawah cari. Di belakang. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 144, Suara Yesus yang Kudengar. Bakal 4 dah. Nggak nama lagi ya. Maaf, Kak. Di dalam kotak nih. Kakak-kakak host tolong di mute semuanya kecuali yang bertugas, tolong di mute semuanya. Kak Rio ini belum dimasukin sama suaranya, Kak. Maaf.
Oke, sebelumnya maaf Kak Rio, ini sepertinya share screen-nya belum disertai sama share with audionya Kak. Oke, sambil menunggu, kita akan memulai ibadah kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Yang Bapak yang Maha Kasih, Bapak yang luar biasa dalam hidup kami, terima kasih untuk semuanya yang Tuhan berikan dari kesehatan, kekuatan, keselamatan Tuhan yang boleh kami terima pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh dikumpulkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Kami mau beribadah, berkumpul di tempat ini bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, tapi karena Engkau yang luar biasa. Di ibadah Minggu Paskah hari ini ya Tuhan, kami mau serahkan diri kami untuk Tuhan tempa, untuk Tuhan pakai sebagai alat Tuhan di dunia ini. Engkau yang luar biasa ya Bapa yang memakai kami, pakailah kami dengan segenap hati, dan biarlah tujuan kami ada di dunia ini bukan hanya untuk melakukan aktivitas kami, tapi melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami mau berkati ibadah ini, kami mau mulai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya biarlah dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang buat lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Nats membimbing dalam ibadah hari Minggu, ibadah Paskah kita di saat ini. Lukas pasal 24 ayat 5 sampai 8. Lukas pasal 24 ayat 5 sampai 8. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Boleh di next, Kak? Ini kenapa ya? Halo Kak Rio, slide-nya boleh tolong digeser? Terima kasih. Kak. Kacau nih Rio nih. Sudah. Proses, lanjut. Rio, maaf, sound-nya belum nyala, Kak.
kalau Kario ada kesulitan mungkin bisa dijadiin co-host mungkin Lita, Dinda atau aku juga nggak apa-apa. Kalau ada kesulitan Kak mungkin biar dibantu. Manual Kak Maria. Kak Maria bisa nyanyi manual Kak? Next, Kak, slide-nya. Oke, biar aku yang gantiin ya, Kak. Saat ini kita akan masuki pemberitaan firman Tuhan. Boleh Kak Beng bawa kita dalam doa? Tes. Ya Kak, masuk. Oh, maaf. Ya, baik. Adik-adik semuanya dan kakak-kakak sekalian, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman dan pembacaan firman Tuhan, kita satu dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih karena puji dan syukur yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat hadir di sini bersama-sama untuk merayakan Paskah dan juga mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau tutup hati dan pikiran kami, juga telinga kami, agar kami dapat berfokus hanya kepada firman-Mu saja ya Tuhan, karena kami hidup hanya dari firman-Mu ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau hadir di sini menemani kami, agar apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak semuanya dapat kami simpan dalam hati kami, sehingga berguna untuk masa depan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami siap untuk benarkan. Haleluya. Amin. Amin.
Oke, saat ini kita memasuki pembacaan Alkitab. Boleh Kakak Layan dan teman-teman siapkan Alkitabnya. Bacaan Alkitab kita terambil dari Matius pasal 28, ayatnya 1 sampai dengan 10. Matius pasal 28, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan Alkitab. Oke, baik. Adik-adik semuanya, terima kasih Kak Dinda untuk pembacaan firman-Nya. Di sini Kakak mau share screen. Sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, kalau udah terlihat, nah, sebelum masuk ke pembahasan firman yang tadi, yang sudah kita baca, Kakak mau nanya buat adik-adik semua. Kita kan kalian nih udah berapa ya, umurnya yang udah, mungkin ada yang udah 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Itu kalian semua udah ngelewatin Paskah selama 17 tahun. Sebelumnya kami mau nanya, Paskah itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Menurut kalian? Nggak usah takut salah ya. Di sini nggak ada yang salah. Ya? Kebangkitan. Kebangkitan, yuk. Iya, kok. Mantap. Ada yang lain? Kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Mantap. Siapa tuh tadi tuh? Oke. Di sini kakak pengennya itu di sini kalian Paskah itu bukan cuma jadi sebuah rutinitas ya, di mana dalam 1 tahun itu kita ada banyak, mungkin kita ada Paskah, ada Natal, ada kenaikan Tuhan Yesus, itu semua yang kita rayakan. Tapi semakin ke sini, kalau kakak lihat tuh Paskah itu hanya sebagai rutinitas. Ya, rutinitasnya itu makna yang dari Paskah itu nggak kita dapat, tetapi kita tetap terus merayakannya tanpa kita dapat apa-apa dari Paskah itu. Padahal Paskah itu kan dia ada setiap tahun. Harusnya ada yang berbeda dari kita juga setiap tahunnya. Apa yang kita dapat dari Natal, apa yang kita dapat dari Paskah. Tuh. Nah, di sini kalau dari jurnal yang Kak Beng baca, di sini
dari Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen. Di sini itu Paskah pada yang dulu-dulu itu, maksudnya pada saat zaman masih bangsa Israel itu, Paskah itu dirayakan untuk memperingati mereka bebas dari Mesir dan sampai di tanah perjanjian. Nah, untuk kakak yang lain kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Dan kemudian di sini untuk yang sekarang-sekarang ini yang kita rayakan ini, kita merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, di sini. Nah, di sini dari ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi sama Kak Dinda, itu kita dapat beberapa hal dari situ. Ya. Hal yang bisa kita dapat dari ayat-ayat itu apa sih? Atau kita cuma sekedar baca aja tanpa memahami sesuatu. Nah, di sini hal yang bisa kita dapat mengenai Paskah itu yang pertama ini tuh ada 3. Ya. Di sini dari yang kita bacakan tadi dari Injil Matius itu ada 3 kejadian atau 3 peristiwa penting yang bisa kita dapat di situ. Yang pertama itu inisiatif dari para perempuan, yaitu yang pertama inisiatif apa sih? Inisiatif yang pertama itu mereka tuh mengambil langkah iman. Langkah iman itu maksudnya mereka bisa aja nggak pergi ke kubur Tuhan Yesus, tapi karena mereka ini beriman, makanya mereka kayak kita harus pergi ke kubur Tuhan Yesus deh. Itu maaf ya, ini ada typo-nya. Kubur malah kuburu. Ya. Jadi di sini hal yang bisa kita lihat ini pertama ini inisiatif dari para perempuan ini, ya, untuk pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Di sini tuh kita bisa dapatin kalau untuk memulai sesuatu kita tuh harus bisa mengimaninya dulu. Tuh, yang kedua itu kehadiran malaikat sebagai utusan Tuhan. Itu malaikat Tuhan dihadirkan untuk menjawab persoalan yang dihadapi para perempuan. Di sini pada saat perempuan sampai di kuburan Tuhan Yesus, persoalan yang mereka dapatin itu ada satu. Itu dia itu ada permasalahan itu di guanya itu, kubur batunya Tuhan Yesus itu ada batu besar yang menghalangi, ya. Itu ada batu besar yang menghalangi, yang kalau digunakan logika perempuan mungkin tidak kuat untuk menggulingkan batu itu. Tapi di sini Tuhan nggak meninggalkan mereka sendiri dalam persoalan itu. Jadi Tuhan itu mengutus malaikatnya untuk menjawab persoalan yang dihadapi para perempuan. Ya. Kemudian yang ketiga itu situasi di mana para penjaga kubur Tuhan Yesus itu dia merasa takut. Ini maksudnya apa? Maksudnya Tuhan Yesus itu dia berkenan untuk menyatakan kuasanya pada mereka yang tidak percaya. Jadi walaupun di sini para penjaga kubur ini tidak percaya, tapi mereka takjub dengan apa yang mereka lihat. Sampai di situ dibilang kalau mereka tuh diam seperti orang mati. Di sini Tuhan tuh menunjukkan kuasanya bukan hanya kepada kita orang yang percaya, tapi Tuhan juga menunjukkan kuasanya kepada mereka yang juga tidak percaya kepada Tuhan. Yang berikutnya, di sini dari kejadian-kejadian tadi, maaf ya kalau berisik ya ini.
kosan Kak Bing di pinggir jalan soalnya. Oke, yang berikutnya di sini ada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu menyampaikan pesan iman. Ya, pertama yang tadi Kak Bing bilang dari 3 tadi itu sebagai inisiatif sebagai iman yang aktif. Iman yang aktif itu kayak gimana? Kayak tadi di saat para perempuan itu harusnya mereka bisa, kalau kita tuh mungkin harusnya kita bisa rebahan nih, kayak kalian di sini juga. Kayak harusnya kita pagi ini tuh kita bisa rebahan, kita bisa jalan-jalan. Tapi karena iman kita yang aktif, iman kita yang terus bekerja, kita semua hadir di sini untuk beribadah bersama-sama. Nah, yang berikutnya itu tuh setia merawat tradisi keagamaan yang ada. Jadi di situ para perempuan yang datang ke kubur Tuhan Yesus, mereka itu juga merayakan Sabat dulu, baru mereka pergi ke kubur Tuhan Yesus. Di sini mereka mereka itu tetap mentaati kebudayaan, tradisi keagamaan yang ada pada waktu itu. Seperti sekarang kita tetap merayakan Paskah. Walaupun kondisinya ini sedang pandemi, kita tetap menyesuaikan dengan ibadah online seperti ini. Jadi kita juga setia merawat tradisi keagamaan yang ada. Kemudian dari yang ketiga itu dari persoalan diungkapkan. Menurut Kak Bing, kalau sekarang persoalan yang diungkapkan itu maksudnya dalam doa, itu akan mendapatkan solusi dalam Tuhan. Ya. Tuhan itu nggak akan ngebiarin kita. Tuhan udah menuntun kita sejauh mungkin. Tuhan nggak akan ngebiarin kita berhenti karena ada sebuah persoalan. Di saat Tuhan mengirimkan persoalan, di situ juga Tuhan mengirimkan solusinya. Tuhan mengirimkan berkat-Nya, jawaban semua dari persoalan-persoalan itu, Tuhan berikan pertolongan, bisa lewat siapa aja. Kalau di ayat Alkitab itu berarti Tuhan buat beri pertolongan melewati malaikat yang dikirimnya. Nah, kemudian yang keempat itu alam dapat merespon kehadiran Tuhan Yesus. Ya, maksudnya di sini alam dapat merespon kehadiran Tuhan Yesus. Di situ dibilang alam turut bereaksi, yaitu gempa bumi saat utusan Tuhan, yaitu malaikat hadir ke kubur Yesus dalam peristiwa kebangkitannya. Ya, sini jadi alam ini kan alam kita ini alam ciptaan Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan berkehendak, apapun yang Tuhan lakukan, alam juga dapat merespon. Ya. Kemudian untuk yang kelima, Tuhan tuh menyatakan kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang yang tidak percaya. Jadi bukan hanya kepada para perempuan dan murid-muridnya, tapi Tuhan Yesus ini juga mau menyatakan berita kebangkitannya itu kepada orang yang tidak percaya pada Tuhan. Nah, dari sini kakak pengen nyimpulin satu makna yang bisa kita dapetin dalam Paskah ini, itu kita itu sudah ngelewatin Paskah. Kalau Kak Beng ya udah 20 tahun lebih lah ngelewatin Paskah. Di sini apa yang kita dapat dari Paskah sebelumnya? Mungkin kalau kita masih PA, yang kita tahu Paskah itu nyari telur. Ya, nyari telur, menghias telur, atau ya kegiatan-kegiatan Paskah yang lain pada saat kita masih PA. Tapi udah lupa ya. Tapi saat kita masuk ke PT, kita mulai dikenalkan apa itu Paskah. Paskah itu bukan sekedar hanya menghias telur atau mencari telur, tapi itu ada maknanya di situ. Ada maknanya kenapa kita merayakan Paskah, itu karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Tuhan Yesus bangkit dari kita, Tuhan Yesus sudah bangkit di antara kita, umat manusia. Tuhan Yesus sudah berhasil mengalahkan maut, di mana di situ tujuannya ya untuk menebus dosa-dosa kita.
Berarti kalau Kak Beng pribadi itu udah 20 tahun lebih merayakan Paskah, berarti udah 20 tahun juga Tuhan Yesus itu menyatakan janjinya kepada Kak Beng. Ya, jadi dosa-dosa yang udah Kak Beng lakuin selama ini, Tuhan Yesus tuh udah nebus itu dari zaman dulu. Ya, apa sampai sekarang tetap akan kita lakukan seperti itu? Apa tetap akan kita lakukan kesalahan sama setiap tahun? Nah, untuk yang sekarang kadang kita sulit ya untuk mengerti makna dari suatu kejadian atau dari suatu hal, kalau apalagi terutama maksudnya pada saat pandemi seperti ini. Kalau mau dibilang susah, maksudnya ya lumayan susah juga ya, karena di saat pandemi kayak gini, kita yang harusnya bisa interaksi aktif, akhirnya kita harus agak aktif, semi aktif gitu lah, karena kita nggak bisa ketemu secara langsung, kambing nggak bisa ngeliat kalian secara langsung, tapi kita cuma bisa ketemu secara online seperti ini. Tapi di sini walaupun kita ketemu hanya secara online dan di situasi pandemi seperti ini, kita harus bisa dapat makna Paskah di tahun ini untuk kita dan keluarga. Ya. Jadi di sini apa sih maknanya tahun ini? Apa sama aja kayak Paskah-Paskah sebelumnya? Atau ada yang berbeda ya yang kita dapatkan? Mungkin kalau dari artinya Paskah itu selalu sama ya. Tapi apa makna yang bisa kita dapat itu selalu baru setiap tahun. Ada yang tahun ini Kak Beng sadar, Kak Beng udah melakukan hal-hal ini, padahal Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita dari sebelum Kak Beng lahir, tapi Kak Beng tetap ngelakuinnya. Jadi Kak Beng harus memperbaiki itu semua. Ya. Terus maknanya juga untuk keluarga apa, kayak misalkan mungkin Paskah tahun ini Kak Beng nggak bisa lewatin lagi bareng keluarga. Tapi di sini tetap momen kebersamaannya bersama keluarga, ya puji Tuhan tetap dapat gitu. Terus yang berikutnya, kita juga tetap bisa bersyukur karena kita bisa ngelewatin Paskah tahun ini bersama-sama bareng teman-teman semua, bareng kakak-kakak semua, bareng keluarga. Karena satu hal yang Kak Beng selalu syukurin ya, karena kita nggak tahu kita bisa ngelewatin sampai Natal tahun ini atau sampai Paskah juga tahun depan. Ya, rencana Tuhan itu kita nggak ada yang tahu. Yang kita tahu cuma harus bersyukur. Dan dari bersyukur itu, ya kita bersyukur hidup kita tuh selalu baru, selalu baik tiap hari. Bukan hanya di Paskah ini aja, tapi kita dapat hal-hal positif baru setiap harinya. Di saat kita ada problem, saat kita ada masalah, ingat, inisiatif sebagai iman yang aktif. Terus kita harus kayak perempuan tadi, kita harus membawa persoalan-persoalan itu kita ungkapkan dalam doa. Karena Tuhan itu nggak akan tinggal diam. Tuhan akan memulihkan hidup kita, Tuhan akan memberikan berkat yang bisa dari siapapun untuk kita, untuk menolong kita di setiap persoalan kita. Di sini Kak Beng pengen kalian itu walaupun sedikit ya, walaupun sedikit, tapi Kak Beng pengen kalian tuh punya makna di setiap hari, ya mungkin bisa di Paskah atau Natal dulu deh.
Di situ kalian tidak hanya merayakan, tidak hanya mengucapkan kayak selamat Paskah, selamat Natal, selamat tahun baru, atau ya tahun baru kan semuanya ya, universal. Tapi di saat Natal Paskah, itu tuh ada sesuatu yang baru untuk dalam hidup kita. Bukan hanya untuk kita ucapkan, bukan hanya untuk kita rayakan, tapi ada makna yang benar-benar menyentuh hati dan hidup kita, yang bisa merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih diinginkan oleh Allah sendiri. Itu aja dari Kak Beng. Kak Beng mau nanya sedikit ke mungkin beberapa aja ya. Nggak mau. Sabar. Nah, Kak Beng mau nanya, apa makna Paskah bagi kalian? Ya. Makna Paskah buat kalian tuh apa? Untuk adik-adiknya, Yakob deh. Yakob. Apakah ada Yakob? Nah, kalau gini kan ganteng, Bob. Dibuka dong. Iya, bentar, Kak. Ayo, lagi ngapain? Enggak. Oke, untuk Yakob sendiri, apa yang Yakob dapetin dari Paskah tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya? Yang saya dapetin berkat yang baru, Kak. Berkat-berkat yang belum pernah aku dapat, sehingga dapat pada Paskah pada tahun ini, Kak. Apa tuh contohnya? Boleh disebutin contohnya? Pacar baru kayak, itu termasuk berkat nggak ya? Atau tahun ini kamu bisa membahagiakan orang tua kamu dengan cara dapat apa hal yang baik, misalkan nilai yang baik atau apa, bisa disebutin contoh berkatnya? Bisa lebih mandiri sih, Kak. Lebih mandiri? Iya, lebih mandiri dari tahun-tahun yang lalu. Puji Tuhan ya. Yang dulu tahun-tahun lalu mandi makan sendiri, sekarang udah nyuci sendiri. Bukan itu dong, Kak. Bukan itu. Oke. Dari yang, makasih ya Yakob. Untuk yang lainnya, dari Rizka. Iya, Kak. Ya. Dari yang tadi Kak Beng tanyakan, dari yang Kak Beng sampaikan, kira-kira apa makna Paskah buat Rizka? Kalau untuk Rizka, dari kebangkitannya ini, kita kayak lebih semangat lagi untuk belajar, karena kita nggak yang ngadapin persoalan yang belum kita pernah hadapi gitu sebelumnya, dari tahun kemarin. Karena pandemi ini ya, semuanya kan harus serba sulit, serba online. Sampai Kak Beng aja nanti lulus nih, disebutnya lulusan COVID katanya. Jalur COVID nih. Oke, kasih ya Rizka. Iya, sama-sama. Untuk yang lain? Jason. Halo Jason. Halo, Kak. Ini Jasonnya Bang Tri kan? Iya. Puji Tuhan rajin ya. Gimana Jason? Kira-kira makna Paskah buat Jason tuh apa? Paskah tahun ini atau Paskah sebelumnya?
Ya tahun ini tuh lebih apa sih? Lebih giat lagi dalam ibadah, baca Alkitab gitu, jadi lebih rajin lagi. Lebih rajin ya, oke. Ya, kasih ya Jason. Ya Kak. Untuk Brandon Sigar Laki. Halo Brandon. Iya Kak. Nah, untuk Brandon sendiri, untuk Paskah tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya, apa yang bisa Brandon dapat maknanya? Banyak sih Kak, kayak pengalaman-pengalaman baru, berkat-berkat baru juga yang tidak pernah dialami sebelumnya Kak. Ya, contohnya boleh Brandon? Contohnya kayak Paskah tahun lalu kayak rame gitu bersama teman-teman, kakak layan semua. Sekarang Paskahnya cuma kayak lewat. Iya. Oh, oke. Kalau untuk yang tahun ini kita harus jauh-jauhan gini ya. Iya Kak. Jadi kayak gimana ya, kayak jadi kayak belum enak gitu sih Kak, kayak nggak kayak rasanya nggak sampai masuk ke hati gitu kayak tahun lalu gitu Kak. Oke. Kayak meriah gitu Kak. Oke. Kasih ya Brandon. Oke. Di sini walaupun memang sebenarnya sulit kayak kita mulai merayakan segala sesuatunya itu sekarang harus secara online, apa-apa online, kuliah online, sekolah online, ujian online. Ya, buat sebagian orang itu berat karena nggak semuanya bisa kita dapat, nggak bisa semuanya kita bisa lewati secara online. Tapi di sini ya ini salah satu tantangan yang harus kita lewatin, yang harus kita perjuangkan sehingga kita bisa tumbuh. Tapi ya semoga aja pandemi segera berakhir, jadi kakak-kakak semuanya bisa ketemu adik-adiknya lagi, jadi suasana ibadah bisa kembali lebih meriah lagi, kayak yang tadi Brandon mau. Oke. Mungkin kalau Kak Beng tanya semuanya, waktunya makin lama ya. Jadi tadi aja sebagian, terima kasih. Kalau dari adik-adik sekalian ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan mengenai apa itu Paskah, atau Paskah itu apa, harusnya gimana, atau ya apa aja yang mengenai Paskah, atau yang Kak Beng beritakan, yang Kak Beng sampaikan tadi. Oke, pada diem ya. Ini Kak Beng jadi ngerasain kalau dosen jelasin ya. Terus semuanya pada diem. Ya udah. Malu kayaknya Kak Beng. Ya, semoga sih semua udah pada ngerti ya. Pengennya semua pada ngerti. Untuk kakak-kakak yang lain, ada yang ingin menambahkan nggak? Kak Ika, Kak Dinda, Kak Cerita, Kak Sami, Kak Suci, Kak Rita. Ada yang ingin menambahkan? Kalau tadi saya ada salah ucap, bagaimana? Dari aku sih enggak sih Kak Beng, tapi intinya buat adik-adik semua sama kakak-kakak, kita kan Paskahnya suasananya berbeda nih karena pandemi, terus secara online. Nah, sebenarnya Paskah itu kan artinya kebangkitan ya, ada harapan gitu. Jadi kakak cuma ingetin aja sih Kak Beng buat kita semua ya, mungkin jangan pernah berhenti berharap. Maksudnya terutama buat adik-adik lah yang mungkin masih belum bisa masuk sekolah, karena kalian pasti kangen banget kali ya masuk sekolah ketemu teman-teman. Tapi Paskah itu harusnya selalu menjadi pengingat kita sama-sama bahwa
2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah datang, dia sudah bangkit. Berarti ada harapan, ada kemenangan. Jadi harus tetap semangat, kita harus selalu yakin bahwa kita sama-sama bisa lewatin pandemi ini karena kita punya Tuhan Yesus gitu. Jadi tetap semangat meskipun harus kayak begini, adik-adik dipaksa untuk tetap tetap bersuka cita lah di sekolah, terus ibadah-ibadah online kayak gini, nanti mungkin secara YouTube channel gitu. Kakak-kakak juga semua aktivitasnya mungkin terbatas, nggak bisa kemana-mana, tapi harus tetap semangat, kita harus tetap ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sudah bangkit, jadi kita harus punya harapan. Seperti itu. Semangat-semangat semuanya ya. Selamat Paskah sekali lagi. Itu aja Kak Beng, paling dari kakak. Ingetin lah. Iya. Untuk dari kakak yang lain, ada Kak? Dari aku sudah Kak. Oke, dari Kak Jelita udah, Kak Dinda, Kak Rita, Kak Sami, Kak Suci. Nggak ada, Beng. Nggak ada dari aku. Oh ya, ada Kak Maria juga. Kak Maria, maaf Kak. Oh, nggak apa-apa, Beng. Soalnya saya harus geser-geser dulu, Kak. Oke, jadi kalau kayak gitu, di sini seperti yang kayak Kak tadi juga bilang, di sini ya Paskah tuh kita bisa memaknainya juga, kita harus tetap bisa berharap, harapan terus selalu ada, walaupun kita berharapnya aja pandemi segera berakhir, jadi kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Jadi kakak-kakak juga udah kangen semua sama kalian, jadi kalau bisa ya kita segera bertemu lagi di ibadah offline di Evata. Baik, kalau dari kakak gitu aja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Ini kakak stop share. Oke. Oke, terima kasih Kak Beng untuk pemberitaan firman yang telah disampaikan. Semoga ini memberkati kita semua ya. Amin. Ini ditutup dalam doa dulu Kak atau langsung? Ini baru mau nanya, tutup doa dulu ya. Adik-adik semua. Baik, kakak-kakak semua dan adik-adik sekalian, ya, kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang tetap dalam surga, puji dan syukur kami berikan kepadamu karena Engkau telah bersama-sama dengan kami untuk mendengarkan firman yang telah dibawakan oleh kakak-kakak sekalian. Semoga apapun yang terjadi, semangat Paskah selalu ada dalam hidup kami ya Tuhan, dalam keseharian kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Kiranya Engkau mau memberkati kami, agar kami dapat mengimani semuanya, dan kami dapat selalu berdoa kepadamu untuk menjawab segala persoalan dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar, kiranya Kau tetap menyertai kami hingga akhir ibadah nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Kak Beng. Adik-adik dan kakak-kakak, kita sekarang memasuki ke dalam persembahan. Mari kita berikan persembahan bagi Tuhan. Bukan hanya di ibadah minggu pagi ini juga, bukan laut materi juga, bisa banyak persembahan yang bisa kita lakukan di luar daripada apa yang kita berikan di hari Minggu ini. Melihat dari ayat Alkitab dari Markus 12 ayat 34 sampai 44 yang menyatakan, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Info persembahan dapat diberikan ke Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPB Evata dengan ke rekening mandiri dengan nomor rekening 126 00 9804 3358.
dengan kode nomor 9 untuk kolekte ibadah PLKPP. Sambil persembahan diberikan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 146, Bawa Persembahan. Oh, sepertinya ada gangguan. Maaf ya kakak semua. Baik adik-adik dan kakak, kita akan bersatu dalam doa untuk menaikkan persembahan kita ke dalam rumah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh melaksanakan ibadah Paskah pada hari ini, Bapak. Tidak begitu besar ya Bapak, tapi kami percaya di mana ada dua orang berkumpul di suatu nama Tuhan Yesus yang besar. Ya Tuhan, terima kasih juga kalau kami boleh memberikan persembahan kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah kami juga seperti janda miskin ya Bapak, bukan memberikan atas dasar kelebihan kami, tetapi kami memberikan apa yang jadi kekurangan kami ya Tuhan. Ajarlah kami Bapak untuk terus memberi ya Bapak, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk persembahan kami juga ya Bapak, agar persembahan kami berguna di lingkungan gereja, berguna untuk di lingkungan sekitar, berguna untuk keperluan-keperluan gereja dalam rangka menyenangkan hati Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan atas kasih dan rahmat di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami boleh melewati peristiwa kematian pada Jumat Agung dan pada hari ini kebangkitan Yesus Kristus yang kami peringati pada masa Paskah ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena terang keselamatan Tuhan senantiasa menyertai kami dan hadir untuk membawa kekuatan, pengharapan, dan sukacita baru di dalam kehidupan ini. Bapa di surga, pada masa pandemi ini, kiranya makna Paskah yang boleh kami maknai adalah kami boleh melewatinya dan kami boleh dimenangkan untuk melewati semua persoalan dan tantangan yang dihadapi selama masa pandemi ini ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk teruna ya Tuhan yang di dalam kehidupannya setiap hari Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai. Tuhan, pada minggu ke depan adik teruna akan ada ujian, kiranya Tuhan memberikan kepada adik teruna hikmat, kepintaran, dan kebijaksanaan sehingga semuanya dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar ujiannya dan adik teruna dapat mengerjakan jawaban dari soal-soalnya dan mengerti sehingga dapat lancar mengerjakannya. Bapa di surga, kami berdoa juga buat adik teruna yang mengikuti sekolah online, kiranya Tuhan lancarkan dan Tuhan dapat menolong mereka dalam menghadapi tantangan dan pergumulan yang dihadapi di dalam sekolah online, dapat dilancarkan. Berikan kepada teruna ya Tuhan kesehatan dan kekuatan di dalam menjalani hidup ini. Kami berdoa juga buat orang tua terkasih dari teruna, Tuhan senantiasa memberkati usaha pekerjaan dan memberikan kesehatan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa buat kakak pelayan ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati mereka. Tuhan memberikan kesembuhan untuk Kak Anov dan Kak Mei yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Tuhan memberikan kesembuhan dan melalui obat-obatan dan perawatan yang diberikan oleh keluarganya, Tuhan menjamah dan menyembuhkan sakit penyakit Kak Mei dan Kak Anov. Bapa di surga, kami juga berdoa buat kakak pelayan di dalam kehidupannya setiap hari, di dalam usaha pekerjaan, studi, dan kehidupan setiap hari, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai. Bapa di surga, kami berdoa untuk Gereja Efata. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap unsur pelayanan yang bertugas di dalam Gereja Efata, mulai dari pendeta, presbiter, melekat komisi, tim digital Efata, dan semua orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan di Gereja Efata, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi. Kiranya kehadiran kami dapat membawa sukacita dan mewartakan kabar kasih Kristus kepada semua orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja di seluruh dunia, kiranya Tuhan memberikan keamanan dan ketentraman. Jauhkan kami dari segala ancaman, tantangan, mara bahaya yang berusaha untuk menjegal kami, sehingga kami takut dan khawatir dalam menjalani pemberitaan firman Tuhan. Kiranya makna Paskah ini kami boleh maknai bahwa kemenangan bersama Yesus Kristus, kami boleh hidup di dalam sukacita pengharapan dan kemenangan dalam melewati tantangan dan persoalan yang dihadapi di dalam mewartakan firman Tuhan sehingga kabar keselamatan Kristus dapat tersebar dan dapat dinikmati dan oleh semua orang. Bapa di surga, kami berdoa juga buat bangsa, pemerintah, negara Indonesia, kiranya Tuhan memberkati segala upaya pemerintah di dalam menanggulangi pandemi ini, khususnya untuk vaksin ya Tuhan yang sudah didistribusikan kepada seluruh bangsa Indonesia, kiranya dapat memecahkan segala persoalan yang dihadapi sehingga pandemi ini dapat segera berlalu dan Tuhan memberkati segala upaya mereka, pemerintah,
agar mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan dan memberikan kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa juga buat kehidupan kami ya Tuhan, dan ampunilah segala dosa-dosa kami serahkan doa ini dan kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kakak-kakak semua, adik-adik yang terkasih, kita udah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Mungkin dari Karita atau kakak-kakak ada yang mau disampaikan dulu di Warta Teruna pada hari ini sebelum nanti kita tutup. Baik, Kak Ika, adik Teruna dan kakak semua. Tadi sebelum ibadah ini dimulai, Karita udah tanya ke adik Teruna kapan mulai ujian di sekolahnya, dan tadi yang disampaikan sama Rizka bahwa ujian sekolah SMP diadakan pada minggu depan, tapi ujian yang SMA dan disampaikan oleh Atara pertengahan pada minggu April di pertengahan. Oke, tadi kakak sudah sampaikan bahwa kita akan ada doa bersama untuk adik-adik yang akan menempuh ujian supaya diberikan kelancaran. Kita akan berdoa bersama dengan Ibu Pendeta atau Bapak Pendeta nanti yang akan diundang. Jadi nanti kita akan undang adik Teruna melalui Zoom. Jadi mohon adik Teruna kehadirannya. Kita akan Zoom bersama, waktunya akan diberitahukan nanti karena kakak harus konfirmasi dulu dengan Ibu Pendeta atau Bapak Pendetanya. Demikian disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Karita. Kakak-kakak lain ada yang mau disampaikan lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, baik adik-adik dan kakak-kakak terkasih, di hari Minggu Paskah ini kita mengucap syukur kita sudah bisa beribadah. Meskipun secara online masih belum bisa bertatap muka, namun biarlah semangat Paskah tetap senantiasa berada di dalam kehidupan kita, dan ingatlah kita punya Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan kita harus andalkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Mari kakak-kakak semua, adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan kembali, kita nyanyikan lagu Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mata
Mari adik-adik dan kakak-kakak semua kita tutup ibadah Paskah kita pada hari ini, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Yalah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, benar kalau Engkau sungguh teramat baik ya Tuhan. Engkau sudah memulihkan kehidupan kami, Engkau sudah memberikan pengharapan kepada kehidupan kami, anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa ini, dengan menebus dosa-dosa kami di kayu salib, dan Engkau telah bangkit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya ibadah kami pada hari ini, meskipun mungkin tadi ada sedikit gangguan-gangguan teknis, kiranya ibadah kami ini boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami, kehidupan adik-adik teruna, terkasih, kehidupan para pelayan di rumah, beserta keluarga kami. Di masa-masa pandemi seperti ini ya Tuhan, meskipun saat ini kami belum bisa bertatap muka, belum bisa beribadah secara offline di gereja, namun kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan Yesus untuk menjadi umat yang selalu percaya, beriman, selalu mempunyai harapan, dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ini kehidupan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Tuhan pimpin kami, jaga kami, beserta keluarga kami, dan biarlah kami boleh bersama-sama bertemu, berkumpul kembali di hari Minggu mendatang dalam ibadah-ibadah kami berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Adik-adik semua, kakak-kakak terkasih, sekali lagi selamat Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Paskah, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita foto dulu ya. Lupa siapa yang jadi pemenang tuh? Oh ya, pemenang jangan lupa dicatat ya. Tadi siapa? Kak Jelita, Kak Dinda. Hadiahnya ambil di mana tuh? Pertama itu Brandon Kak, habis itu Aurel dan Iren. Nah, ambil Brenda. Para pemenang. Hadiahnya ambil di mana hadiahnya? Hadiahnya nanti didistribusikan oleh Kak Jelita atau Dinda ya. Nanti aku koordinasi ya. Nanti Japri. Asik. Nanti di Japri. Jadi bukan dalam berbentuk barang, tapi berbentuk cinta. Salah ya. nanti di Japri sama Kak Dinda atau Kak Jelita ya, Kak adik-adik yang tadi sudah menjadi pemenang. Ya, terima kasih loh adik-adik sudah datang, sudah beribadah sama-sama dengan wajah-wajah yang tampan dan cantik. Yang penting selalu happy dan sehat ya. Ayo kita mau foto dulu semuanya. Ayo dibuka kameranya. Biar nanti bisa dimasukkan ke dalam spanduk di depan gereja Efata, salah ya. Amin. Amin. Dibuka. Dibuka, ditunjukkan pesonanya. Oke adik-adik. Oke, Timothy, Malvin, Mandy, kamu bisa buka kamera nggak? Ada Lemuel. Nah, tuh kan cantik kan, cakep kan. Lemuel, mana nih Lemuel? Annabelle. Lemuel, ayo dong. Nah, Malvin tuh. Nah. Lemuel, nah kan. Oke, Annabelle, oke udah semua ya, siap-siap ya. Ayo memberikan pose terbaik. Kita foto dulu dengan gaya yang manis-manis. Oke. Salam Paskah, 1, 2, 3. Oke, kita save dulu ya adik-adik ya. Jangan sampai hilang nih, kalau hilang bahaya nih. Oke, sebentar. Satu kali lagi ya. Sekarang aku Kak. Oh, Dinda ya yang foto ya. Jadi nggak nunggu, yuk. 1, 2, 3.
Oke. Terima kasih kakak semua. Terima kasih adik-adik, kakak-kakak. Selamat Paskah. Sehat-sehat ya, selamat Paskah Sehat-sehat, semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, semangat-semangat. Sampai jumpa. Dadah adik-adik, dadah kakak-kakak.